صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في bacaan Pahalul Qiyam. Sebelumnya kami pasrahkan kepada Al-Karom Al-Ustaz Hasan Muzaki. Di hadapan beliau kami persilakan. Aduh. Di sana aja lu. إلا خسارا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
حمدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية كمال حمده فلما اشتد الضرب به لرب الخلق وقعت الحكيم صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه المأمور في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل على محمد عليه السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرقت عدة الروح عليك وارتفعت منه الروح للناموس لكما رأينا قلت يا واجب بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Yang selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi hadir pada acara ini, juga kepada panitia yang dari Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqina dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min al-ilmi dhahiran wa batinan wa tahshuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, hadirin ulama wa fudala, para masyayikh, para kiai, berkhusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal bin Kiai Haji Zainuddin MZ. Selamat datang, selamat datang
Yang kami hormati Anggota Muharram Kiai Haji Syafiq Komiti, Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Bangkalan beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Agung Kabupaten Bangkalan. Yang kami hormati Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangkalan Kiai Haji Sudur Mundir Komiti, dan juga para kiai yang lain yang tidak bisa sebut satu-satu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat kami seluruhnya yang kami hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kami sangat senang dan bergembira atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini, ngaji bareng bersama Kiai Fikri Haikal dalam rangka Zikra Maulid Rasul. Hal ini sangat penting sekali kita lakukan di tengah tantangan zaman, di tengah berbagai simbol-simbol global, sehingga terkadang jangkar kita, jiwa kita tidak mampu untuk mengontrol, tidak mampu mengikat perasaan kita, pikiran kita, sehingga kewajiban kita ini terlupakan gara-gara dampak dari simbol-simbol global, baik media sosial dan lain sebagainya. Hari ini kami mengucapkan terima kasih Takmir Masjid Agung mengadakan kegiatan Maulid Nabi dengan mengundang dai yang sudah sangat terkenal, dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh syair, fa'abahunal asadu fi kulli ma'rufin mata wabatil asadu qawat suruhah, mampu melanjutkan dan meneruskan apa beliau Yazidin MZ untuk eksis berdakwah kekinian, mampu mentransformasikan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah kepada lintas generasi, sehingga mampu mengaplikasikan, mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau betul-betul membawa kemanfaatan bagi kita, sehingga kita mampu mengamalkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali tos bisa saya tutup dengan kaulan agama orang akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Maki Nasir, Magister Pendidikan Islam, selaku Ketua BJNU Bangkalan dan Ketua MUI Bangkalan, disampaikan terima kasih yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Setelah ini ada MC yang kedua dari komunitas Safari Dakwah Solo Raya. Sebelum Al-Fakir menyerahkan kepada beliau, izinkanlah sejenak kami mewakili seluruh panitia Takmir Masjid Agung, Remas Masjid Agung, Paguyuban Masjid Agung, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada donatur dari RSUD Bangkalan, PUDAM, Tidung Kejaksaan, kemudian hamba Allah yang telah menyisihkan rezekinya, menyumbangkan tenaganya, pemikirannya untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Wabil khusus kepada seluruh pengurus Yayasan Takmir Masjid Agung Sultan Raden Abdul Qadirul Bangkalan, juga Remas dan Paguyuban, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan
keikhlasan jenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik dari doa jazakallahu ahsanal jazaa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh panitia acara pada malam hari ini. Selanjutnya acara kami pasrahkan kepada Al Mukarram Al Ustaz Hardi Abdullah Sotir dari komunitas Safari Dakwah Solo Raya. Kehadapan beliau kami persilakan. Kami memandu acara ini ya, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibnu Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh bini sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Ketua Takbir Masjid Agung Bangkalan yang kami banggakan, Ketua BCNU sekaligus Ketua MUI Bangkalan, Ketua DI Bangkalan juga, dan seluruh umat Islam yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa Bapak Bupati yang diwakili Bapak Abah Kesra, Masya Allah yang hari ini hadir. Ibu-ibu dan bapak sekalian, perkenalkan saya Hadi Abdullah Sotir, mewakili tim Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dan Yayasan Darul Dakwah, di mana yayasan ini yang memprakarsai Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ke seluruh Indonesia. Tapi satu yang beliau inginkan dan apa beliau inginkan adalah kita semua supaya selamat di dunia wal akhirah. Jamaah rahimahullah, Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ini beliau dulu pernah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selama berapa tahun? 6 tahun. Jadi Masya Allah, nanti beliau pasti akan mengutarakan ya, ada nasab di situ, di Bangkalan terutama ya, Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, mungkin sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Tapi sebelum beliau memberikan tausiahnya, boleh saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh, bapak-bapak boleh? Ibu-ibu boleh? Bu, Pak, bisa senyum dulu ibu. Bu, yang di belakang ibu, bapak bisa senyum dulu Pak. Sebab apa? Sebab kita kalau ingin menerima nasihat, hati kita harus dilapangkan. Dan survei membuktikan orang yang bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum 10 kali sehari, insya Allah sehat. Amin. Orang yang bisa senyum 100 kali sehari, insya Allah sehat banget, seperti orang yang berolahraga mendayung 10 menit. Tetapi orang yang senyum-senyum 10.000 kali per hari, perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Baik, kalau sudah siap. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah, wabil khusus guru kita ada Kiai Haji Mahmud Nasir, Kiai Haji Syafiq Rafi'i senior saya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita, para kapal desa,
Pak Lurah Demangan, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Agung Bangkalan, Ibu Bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Malam ini kita masyarakat Demangan, khususnya umumnya Bangkalan, memperingati kelahiran manusia yang istimewa. Tidak lain, manusia itu adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat kita orang Demangan, boleh jadi tiap tahun kita memperingati Maulid di mana-mana. Tapi malam ini, dari sekian banyak keistimewaan baginda Nabi, beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan jadi oleh-oleh supaya kita umat Islam khususnya Demangan lebih cinta lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usir dari surga, turun ke alam dunia. Konon Nabi Adam berzikir memohon ampun kepada Allah, bertobat 300 tahun. Quran mencatat istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan istighfarnya Nabi Adam, di penghujung istighfar Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan dan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Allah tanya Nabi Adam, Adam, dari mana kau tahu Muhammad itu kekasihku? Ya Allah, ketika kau ciptakan jasad ini, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasad ini, saat itu terbukalah mata saya. Di bawah arasmu saya memandang dengan jelas kalimat yang tertera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama makhluk bergandengan dengan namamu yang mulia. Nama makhluk itu pasti makhluk yang engkau cintai. Maka dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Sejak saat itu Allah menerima taubat Nabi Adam karena menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika Nabi Adam masih sendirian di dalam sorga, Nabi Adam iseng. Iseng itu bahasa Bangkalannya apa iseng? Ganggu. Ganggu. Ya pokoknya gitulah. Waktu Nabi Adam sendirian di sorga, Nabi Adam iseng, galau, apa saja di sorga lengkap, tapi sendirian galau Nabi Adam, ngetan, mulon, ngalor, ya ngomong di sorga komplit loh. Tapi karena Nabi Adam sendirian, Nabi Adam galau. Sama deh kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ini juga ikhtifar, pelajaran buat kita yang bikin hidup kita enak di Demangan, yang bikin hidup kita enak di Bangkalan. Karena di Bangkalan kita nggak sendirian, banyak orang lain. Itu yang bikin hidup kita enak tuh. Bodoh kalau ada orang Demangan ngerasa hidupnya bisa sendirian. Bodoh.
sendirian nggak enak, keletiran. Allah ciptakan jenisnya manusia, gendernya berbeda. Siti Hawa perempuan. Ketika Siti Hawa perempuan Allah ciptakan, Nabi Adam mulai anteng. Nah, ini juga nih watak kita nih, sifat kita manusia. Kalau ada pasangannya pasti anteng, betul atau tidak? Itu memang sunatullah. Setelah Allah menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam mulai anteng. Begitu tahu di sebelahnya ada perempuan. Nah, perempuan apa bahasa Bangkalan? Minye, bine. Setelah tahu Nabi Adam di sebelahnya ada bine. Senang Nabi Adam, saking senangnya Nabi Adam mau main pegang saja. Nah, ini juga nih sifatnya orang laki nih. Nggak boleh lihat jidat. Allah melarang. Adam, jangan sembarangan sampai main pegang saja. Kalau sampai pengen pegang Siti Hawa, bayar dulu maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya harus membayar maharnya Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahar pernikahan kamu dengan Siti Hawa. Allahu Akbar. Manusianya belum lahir, belum diciptakan, tapi perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa, maharnya adalah pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Malam ini kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan lahir di Bangkalan, di Madura, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nabi itu manusia istimewa. Nabi itu Rasul yang utama. Allah pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah berjanji, ini haramul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum akan dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Anak keturunannya Nabi Adam belakangan, umatnya Nabi Ibrahim belakangan, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa belakangan, umatnya Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga. Kenapa? Keutamaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Allah pasti terjadi. Ratusan orang yang malam ini hadir maulid di Masjid Agung Bangkalan nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Shirathul Mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo amin. Dua. Yang ketiga, keutamaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saudara, ulama sepakat tanggal lahir beliau sama seperti tanggal beliau wafat. Jumhur ulama sepakat tanggal lahirnya sama persis sebagaimana tanggal wafatnya beliau. 12 Rabiul Awal Allah memanggil malaikat Israel. Israel, labbaik ya Allah. Cabut roh kekasihku Muhammad. Ambil nyawanya pelan-pelan. Atas izin Allah, malaikat Israel ditemani dengan malaikat Jibril. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel. Nabi berkata, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Sudah Muhammad, ajalmu sudah dekat. 12 Rabiul Awal. Kalau memang ajal saya sudah dekat, Jibril, akhbirni ma indallahi minal karamah. Jibril, tolong kasih tahu kemuliaan apa yang saya dapatkan begitu saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, gak usah khawatir Muhammad. Inna abwaabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah siap dan menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Jibril, alhamdulillah sudah terbuka, malaikat sudah siap menunggu dan menyambut kedatangan saya. Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya maksud Jibril, bukan itu. Loh, yang kamu maksud apa Muhammad? Kalau saya Allah berikan kemuliaan, pintu langit sudah dibuka, malaikat sudah menunggu dan siap menyambut saya, alhamdulillah. Tapi yang saya risaukan umat saya Jibril, umat saya. Umat kamu yang mana Muhammad? Yang di kelurahan Demangan. Sudah jam 9:30 malam masih hadir maulid di Masjid Agung Bangkalan. Itu yang umatmu juga gak usah khawatir Muhammad. Allah memberikan jaminan kepada umatmu adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak usah khawatir terhadap umatmu. Nabi diberikan penjelasan kayak begini oleh malaikat Jibril, tenang hati Nabi. Kata beliau, kalau memang begitu Allah sudah memberikan jaminan, sekarang saya lega. Ini kan beda nih, mohon maaf Pak, ini beda dengan siapa? Beda jauh dengan kita. Nabi itu waktu mau wafat yang dirisaukan adalah umat. Kalau kita enggak, napas sudah cengap-cengap kalau bahasa Bangkalan. Bukan kita begitu tuh, betul ya? Anak pertama disuruh datang, anak kedua disuruh datang, anak ketiga disuruh datang, anaknya sudah ngumpul. Kita ngomong sama anak yang paling tua, Cong, iya Pak, saya titip Cong, tanah yang di sebelah timur jangan kamu jual. Kenapa Pak? Itu soalnya punya orang. Israel, sekarang saya lega. Ayo silakan cabut roh saya. Tanggal 12 Rabiul Awal, pagi hari proses pencabutan roh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik roh itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada naik ke leher. Ketika ajal beliau sudah sampai tenggorokan,
tiga kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi. As-sholat, as-sholat, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, dirikan sholat. Wanita, jaga, lindungi, hormati wanita. Ummati, ummati. Nah, kita lihat lagi sejarah. Nabi itu bukan cuma seorang rasul. Nabi bukan cuma seorang presiden. Nabi bukan cuma seorang guru. Nabi bukan cuma seorang pedagang. Nabi bukan cuma seorang tentara, tapi semua itu Nabi juga punya keluarga, rumah tangga, anak dan istri. Betul atau tidak? Sebelum ajal terlepas, kalimat yang keluar bukan menanyakan istrinya, bukan menanyakan anaknya, bukan juga menanyakan cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita ini yang dipanggil-panggil oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ratusan orang yang malam ini hadir di Masjid Agung Bangkalan, di akhirat nanti kita semua mendapat syafaat dari Nabi. Nah, poinnya, kuatkan jangkar kita, bentuk dari kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jangkar kita? Perkuat nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jangkar kita yang tidak mudah kita terbawa oleh arus globalisasi. Hanya dengan nilai-nilai keimanan kita sanggup bertahan di tengah gempuran zaman. Lihat lagi sejarah. Saudara akan jadi rasul umurnya 40 tahun. Betul atau tidak? 13 tahun berjuang di Mekah, 10 tahun berjuang di Madinah. Berarti tugas Nabi jadi rasul cuma 23 tahun lamanya. Betul atau tidak? Motor nggak bisa jalan. Betul atau tidak? Mobil ada mesin penggeraknya apa tidak? Kalau nggak ada mesin, maka mobil nggak akan bisa bergerak. Kita ini manusia, mesin penggerak kita adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah. Bapak Ibu, malam ini ratusan orang hadir di Masjid Agung Bangkalan, mesin penggeraknya tidak lain dan tidak bukan iman. Coba saja lihat. Saya yakin yang hadir ini imannya kuat. Amin. Akidahnya mantap, meninggalkan kesenangan di luar sana hanya untuk datang ke Masjid Agung melaksanakan peringatan Maulid. Ini imannya hebat. Padahal di rumah sinetronnya lagi rame. Kalau iman setengah-setengah, nggak mungkin datang ke sini. Orang-orang Demangan yang ratusan orang malam ini hadir, jangkarnya kuat, imannya hebat. Saya katakan tadi, iman itu penggerak. Manusia tanpa iman seperti jasad yang berjalan, disebut bangkai. Justru dengan iman itulah yang bisa membuat kehidupan manusia jadi bermartabat. Orang yang beriman, hatinya itu nggak kosong. Dulu ada istilah abah saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Tadi Kiai Safi sudah katakan tahun 96 beliau ceramah di alun-alun depan sini ya. Itu lagi gagah-gagahnya.
Umur beliau saat itu 40 tahunan, masih gagah-gagah. Dulu ada istilah abah saya begini, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MC. Abah saya, wih, abah saya, abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MC? Kenalan di mana sampai? Kata abah saya dulu begini, saya ingin mengingatkan konteksnya dengan kita sekarang. Manusia yang hatinya penuh dengan iman persis ikan hidup di tengah lautan. Orang kalau hatinya penuh dengan iman persis dia seperti ikan hidup berada di tengah lautan. Lihat saja, ikan kalau dia hidup walaupun adanya di air asin, kira-kira ikut asin apa tidak? Ikut asin apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena hidup. Kita nih manusia, kalau kita punya iman kuat, jiwa kita hidup, kita nggak bakalan mudah terombang-ambing oleh zaman. Begitulah ikan di lautan bertahun-tahun. Kalau ikan hidup, dia nggak akan gampang diasini oleh air laut. Betul atau tidak? Perkuat jangkar kita kepada Allah. Apa itu jangkarnya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperingati Maulid, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi. Jalankan apa yang sudah pernah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi. Satu saja, yang kedua ini saya sampaikan. Jaga terus kerukunan, kebersamaan, dan persatuan di antara kita. Nabi mengingatkan, alaikum bil jamaah, tetaplah kalian menjaga nilai-nilai kebersamaan. Menjaga kebersamaan itu apa harus seia dan sekata? Bukan. Menjaga kebersamaan, saling menghormati perbedaan, itu menjaga kebersamaan. Hidup ini pasti berbeda-beda, betul atau tidak? Tapi Islam mewajibkan kita jaga kebersamaan. Bagaimana cara menjaganya? Saling menghormati dalam perbedaan. Gak usah contoh yang susah, contoh yang mudah saja. Malam ini ratusan orang yang hadir, ada gak yang wajahnya sama? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja beda-beda. Betul? Saudara, ada yang lahir di Bangkalan, bukan malah saling menjatuhkan. Orang-orang Bangkalan, saya tahu persis lah. Madura ini bisa kami anggap sebagai kampung kedua buat kami sekeluarga. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MC. Semasa beliau hidup sering benar ke Sampang, ke Sumenep, ke Bangkalan, ke Madura ini. Kalau bahasa Jermannya toron. Apa toron? Mudik. Sejak Suramadu belum dibuka, dulu kalau mau ke Madura kan pakai ferry, betul ya? Nyebrangnya itu bisa mengantri berjam-jam. Dari zaman ferry, nyebrangnya itu almarhum Kiai Zainuddin MC sudah sering masuk ke Madura. Saudara-saudara, maaf, masih banyak rupanya di antara kita nih umat Islam yang baru pintar ngaku jadi umat Nabi. Ini fakta dan realita ya.
Masih banyak di antara kita yang baru pintar ngaku sebagai umat baginda Nabi. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah dan murah. Betul atau tidak? Siapapun hidup di Madura, siapapun hidup di Indonesia, siapapun hidup di dunia berhak untuk ngaku cinta sama Nabi. Berhak apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup di Bangkalan cuma ngaku, siapapun bisa. Hei, Ibu saya tanya nih, Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama Ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru ngaku cinta sama Nabi, kita baru ngaku umat sama Nabi. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke yang pertama, kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda Nabi, kuatkan jangkar, aplikasikan, terjemahkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengingat Allah? Allah nyuruh kita untuk beribadah, lakukan ibadah dengan totalitas. Allah nyuruh kita untuk berbuat baik, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Saudara, maaf, Allah nyuruh kita ibadah, sholat misalnya. Rupa-rupanya kita masih banyak yang terjebak sholat hanya sekedar ritualnya saja. Sholat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dengan sholat kita tidak bisa merubah diri kita sedikit lebih baik dari sebelumnya. Itu yang terjadi itu. Sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Makanya jangan heran kalau ada orang model kayak begini nih, sholatnya rajin, maksiatnya tekun, sholatnya getol, tapi mulutnya seneng ngomongin orang lain. Ada orang sini kayak begitu, ada? Pindahan, baru ngurus. Nabi itu bukan cuma ngajarin, tapi Nabi nyontohin. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan dong. Selesai dia ibadah sholat, dia akan jadi manusia yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Kalau malam ini kita sholat isya, maka selesai melaksanakan sholat isya, kebaikan kita malam ini, hidup kita lebih bermanfaat dari malam yang lalu. Itu sholatnya berhasil tuh. Kalau besok malam Allah berikan kita panjang umur, melaksanakan sholat isya lagi, maka manfaat kita besok malam harus lebih banyak daripada manfaat kita malam ini. Sholatnya berhasil. Ini maaf ya, sholatnya mah rajin, tapi pelitnya 17 setan. 17 setan. Jelengkung. Allah suruh ibadah, mengingat Allah itu Allah suruh kita ibadah, lakukan ibadah dengan totalitas. 17 jelengkung. Allah suruh kita menebarkan kebaikan, maka tebarkan kebaikan, gak perlu dikasih dan jangan pernah pandang bulu. Maaf, ini juga nih, kita sering berbuat baik, pilih kasih pandang bulu. Kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu, tentu yang paling enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ngapain saya bantuin sampean? Sampean bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin sampean? Sampean kemarin nggak nyoblos saya. Betul atau tidak? Dengan mengingat Allah, jangkar yang mantap, keimanan yang meningkat, maka perbanyak nilai-nilai kebaikan.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Allah nggak ngambil keuntungan dari kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah malam ini hadir di sini, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Lipat gandakan pahalanya. Ya Allah, banyak sekali pahala yang malam ini kita lakukan. Amin. Silaturahmi pahalanya luar biasa. Mendengarkan pembacaan Al-Quran pahalanya luar biasa. Memandang wajah guru-guru kita, Allah Akbar, memandang wajah guru-guru kita itu bernilai ibadah. Kembali kita ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Saya tanya, kebaikan itu manfaatnya buat Allah apa buat kita? Buat kita. Buat Allah apa buat kita? Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Orang yang imannya mantap, jahatnya hebat, dia akan paham akan hal ini. Maka hidup di alam dunia yang cuma sementara, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maaf ya, ini semuanya nih calon-calon jenazah. Saat itu pasti datang orang, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut kematian. Benar atau tidak? Kalau saat itu datang, kata Nabi, yang ngiringi jenazah kamu itu cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan kita. Itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu semua akan kita tinggalkan dan hanya jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul? Keluarga yang katanya sayang sama kita, hari itu nggak akan mau seorang pun nemenin kita di dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak meninggal, jangan harap istri mau menemani masuk ke dalam kubur. Jasad suami diturunkan, ditutup dengan papat, diuruk sama tanah. Paling istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan sampai betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Betul atau tidak? Suami kalau sudah meninggal, temani masuk ke dalam kubur. Betul itu? Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau temani masuk ke dalam. Apa suami gak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami, apabila ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana ganti. Yang jawab 50 orang. Saudara-saudara cinta kepada baginda Nabi? Mau meningkatkan kualitas iman? Mau memperbanyak ibadah? Mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. 5.200. Yang terpenting itu swasta. Betul atau tidak? Soal besarnya nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Lanjut.
Kebaikan itu buat diri kita. Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan begini, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang pasti kita tempati nanti itu gelap, saudara. Terangi, kata Nabi, dengan apa ya Rasul? Sedekah yang waktu kamu lakukan di alam dunia. Ya Allah, rupa-rupanya kebaikan itu semua buat diri kita. Sedekah yang kita lakukan, dia jadi lentera, dia jadi pelita, dia jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita sendiri. Ustaz, saya sedekah 1 Jumat Ustaz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustaz, saya sedekah 100.000 Ustaz. Pak Roma. Ustaz, saya sedekah 10.000 Ustaz. Lele. Betul, lele. Ustaz, saya sedekah 5.000 Ustaz. Pentol korek. Remeng-remeng tapi lumayan masih ya. Malam ini saya mengajak kepada kita semua untuk membuat cahaya dalam kubur kita masing-masing dengan amalan yang disunahkan, yaitu amalan sedekah. Nanti panitia akan mengintarkan kotak-kotak amal, ibu, bapak, saudara-saudara diisi seikhlasnya. Mana panitia? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya titip pesan, punya guru-guru. Kalau mereka masih ada orang tua dan guru, hormati, muliakan, berbakti kepada mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita sebagai pelaku. Pahala itu kalau kita niatkan buat mereka yang sudah wafat, hakul yakin akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Kita semua akan merasakan menempati alam kubur. Alam hak itu kepastian. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah wafat saat ini berada di dalam kubur. Pilihan alam kubur cuma dua, nikmat kubur atau siksa kubur.
Mudah-mudahan keluarga kita, guru-guru kita mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau takdir Allah dapat siksa kubur, penantian di alam kubur sampai terjadinya kiamat. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Maka doa dan kiriman pahala yang kita lakukan dari alam dunia itu sangat meringankan siksa mereka. Saudara, keluarga kita, orang tua kita yang malam ini sudah berkalang di dalam tanah, mereka sudah tidak lagi bisa melakukan ibadah, mereka sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan, tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah.